Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam justice dan salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rifki Satria Nugraha dengan NPM C1A210001 dari Fakultas Hukum Universitas Subang dengan Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan mengenai hukum internasional untuk melengkapi tugas mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Hendy Sumandi, SH.MH. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sistem hukum independen yang berada di luar dari tatanan hukum pada suatu negara. Hukum yang satu ini berbeda dengan hukum domestik yang mengatur berbagai hal pada sebuah negara, di mana hukum yang satu ini tidak memiliki sistem pengadilan dengan yurisdiksi yang komprehensif. Pengertian hukum internasional menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Profesor Heide. Pengertian hukum internasional menurut Profesor Heide dapat dirumuskan sebagai perkumpulan hukum yang di dalamnya terdiri berbagai asas dan peraturan yang harus ditaati pada sebuah negara. Oleh sebab itu, dalam menjalin hubungan antar negara, hukum internasional harus ditaati dan dipatuhi. Yang kedua, pengertian hukum internasional menurut Mozart Kusuma Atmaja merupakan sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang ada di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara serta subjek hukum lain. Berikut perbedaan hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara, atau hukum yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum, masing-masing tunduk pada hukum perdata dalam kurung nasional yang berlainan. Sementara itu, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antar yang melintasi batas negara dalam kurung hubungan internasional yang bukan bersifat keperdataan. Yang membedakan hukum perdata internasional atau HPI dengan hukum perdata nasional sendiri adalah unsur asingnya ada. Unsur asingnya ada terjadi karena perbedaan keterkaitan kewenangan, faktor domisili, pemilihan hukum, bendera kapal, lokasi benda, tempat terjadi perkara, dan berbagai hal. Selanjutnya, hukum internasional publik yang juga dikenal sebagai hukum internasional merupakan hukum yang di dalamnya mengatur hubungan yang dimiliki setiap negara dan berbagai subjek hukum lainnya. Tujuan hukum internasional yaitu menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Tujuan hukum internasional yang selanjutnya adalah mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional sendiri adalah segala hal yang berdasarkan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan maupun bertindak. Selanjutnya, subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional sendiri ada 6. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, pemberontak. Yang keenam, individu. Selanjutnya, eksistensi internasional kepada tatanan hukum nasional. Yang pertama, menciptakan ketertiban, di mana hal ini dapat menjadi dasar menciptakan sebuah struktur sosial yang lebih teratur. Yang kedua, menciptakan atau mencapai kemanfaatan. Hal ini dimaksud adalah dengan adanya hukum tersebut, maka kebahagiaan orang dapat lebih terjamin. Teori yang dimaksud juga lebih dikenal sebagai teori utilities. Yang ketiga, mencapai sebuah keadilan, di mana dengan adanya hukum tersebut setiap orang dapat menerima atau sudah menjadi hak miliknya. Teori yang dimaksud dikenal sebagai teori etis. Cukup sekian penjelasan dari saya terhadap
hukum internasional. Mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian penjelasan dari saya terhadap hukum internasional. Mohon maaf apabila ada tutur kata kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.